Flicker, ada bahkan Purify yang dibawa oleh Cloud-nya. Ya, ini udah pasti untuk mendeny silence evac dari Super Ken. Apalagi dia membawa Trill, jadi early damage-nya sudah bisa dipastikan ada sedikit. Oke, pembuka hari ini Bigetron versus Geekfam. Tapi MPL Arena belum panas, minta tepuk tangan MPL Arena. Let's go to the land of town. Yes, dan ini dia pemandangan untuk match pertama kita. Dan coba untuk bermain agresif terlebih dahulu oleh teman-teman Geekfam kali ini. Lihat adanya Super Fin dan bahkan Baloyski ini udah berani banget untuk nyebrang. Untuk memandang aja nih orange buff yang udah disetup oleh Super Ken. Oke, bahkan Super Ken harus pakai retribution-nya. Dia tahu, dibandingkan gua harus bertaruh di Little Wanderer, ini gak worth it banget. Jadi gua harus lepaskan retribution ini untuk sesuatu harga yang lebih mahal. Oke, dan walaupun di arah top lane ya, kita akan melihat Kadera yang sekarang gunakan slotnya itu sendiri. Dan segini rentan emblem yang sudah kita lihat, bahkan ada banyak banget agility ya dari Iya. sisi Bigetron Alpha. Mau mainin movement dan juga mau bergerak cepat untuk dari Bigetron Alpha karena mereka kuat banget di fight berlimanya. Sementara kalau kita melihat dari Fierceness dan juga Festival of Blood, Luke benar-benar akan menjadi garda terdepan karena kalau kita lihat dari Baloyski, ketika dia tertangkap duluan dan mungkin gak ada escape ability, apalagi kita tahu sendiri Baloyski bakal terkena silence berkali-kali karena pasif dari Hellcard Super Ken. Udah bisa dipastikan Baloyski minim untuk escape ability. Jadi dia perlu badan lagi atau defense lagi untuk bertahan. Oke, coba ditumbangkan satu banteng dari Bigetron Alpha. Tapi ternyata masih cukup keras, terlalu banyak soft skill juga. Masih ada flicker ult, jadi mungkin agak cukup direda. Kalau Nail tadi masuk, kemungkinan chance kehilangan turtle agak cukup tinggi. Oke, dan yang menarik aku ngeliat dari segi tadi emblem yang dibawakan ya, nih Baloyski bawanya Concussive Blast. Bukankah dari Ruby ini dependent terhadap spell farm yang dimiliki biasanya membawa ke arah Brave Smite? Ya, tapi balik lagi sih, kayaknya Baloyski mau membesarkan item-item penambah darah. Jadi setidaknya memberikan sedikit efek damage. Entah kepada hero-hero yang squishy seperti Super Ken dengan Hellcard-nya atau bahkan Super Saken dengan Beatrix-nya. Sehingga nanti akan ada damage tambahan untuk melakukan eksekusi. Wow, ini berbahaya, tidak ada Rof yang menurunkan belakang. Oh. Super Ken! Retribution sangat tepat menuju ke Nile. First point didapatkan. 2 poin kill akan menjadi poin yang sangat malut. Double kill. Super Ken kali ini memaksa dan mundur ke belakang. Luka udah ada flicker, terperangkap dengan barrier. Masih mau lebih Super Ken. Luka too strong. Tapi dampaknya Luka harus dimakan karena tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Super Ken lebih fokus dengan ada Purple Buff. Dan ini kesempatan sangat mahal kalau Purple Buff-nya hilang. Dan tidak ada Purple Buff untuk seorang Nile. Di early game seperti ini, dia akan kesulitan melakukan rotasinya. Yap, dan ini turtle pertama yang menjadi sebuah penentuan. Bagaimana area of effect yang besar dari Bigetron Alpha membuat teman-teman dari Geekfam gak bisa bergerak walaupun dibalesin pakai penalty zone. Tapi kalau menurut aku Minotaur ini adalah tipikal roamer yang bisa kiting. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi ya, Super Moreno dia ambil satu penalty zone. Jadi inisiasinya ada dua sebenarnya dari Bigetron Alpha, yaitu adalah dengan kehadiran dari Super Moreno dan juga Super Queen yang ready Sorizo banget dengan flickernya, dan Sorizo yang join team fight berempat membuka space juga bagi Super Saken dengan EXP tambahan 12,5% sehingga dia masih bisa untuk mainin gold dan EXP yang balance. Dan dengan keuntungan tadi di early game, lihat Bigetron Alpha mereka sudah mendapatkan sekitar 1.200 gold leading. Untuk di early game tentu sangat menguntungkan, apalagi Super Ken langsung mengamankan Demon Hunter Sword. Dan kalau kita lihat dari Nile, tadi dia mengamankan Molten Essence. Kalau seandainya Super Ken langsung mengamankan si Halberd, ini akan menjadi damage tambahan yang mengerikan nantinya di mid game. Sulit untuk mengcover, tapi lihat Super Fin membalikkan ke beli kanan. Darkness Bolt dikeluarkan. Baloyski seorang diri tadi bermain Rafemnya bernasing. Bahkan di depan sana, karena Super Ki kali ini tidak bermain. Jadi Super Fin dengan Minotaurnya itu benar-benar berada di garis depan. Karena kalau bisa kita ingat dulu, di garis depan seperti itu, bait-bait yang terjadi, memang Bigetron sangat ahli untuk melakukan bait seperti itu, Profesor dan Aul. Tarik ulurnya ya, Iya. yang emang benar-benar manis. Dan mungkin kita udah sempat ngeliat nih celah yang baru saja terjadi. Baloyski mengincar ke lini belakang walaupun ada trade dari Superfin juga. Jadi roamer tuh ke roamer nggak apa-apa, yang penting damage di luarnya ketangkep. Oke, tapi dengan adanya Turtle di cancel dengan Sobat Sorizo depan sana tertarik dengan Amo Pentat. Flicker from Super Moreno, tapi ternyata one shot more defensif. Kali ini dikeluarkan oleh para pasukan Bigetron Alpha. Nile gak punya mana, lihat lumpuh jalannya. Walaupun Super Fin tumbang, tapi nampaknya dengan hilangnya Super Fin mereka benar-benar bisa membawa Turtle di tangan dari Geekfam. Retribution masih ditahan.
Tapi Super Chorizo tidak akan melepaskan begitu saja pandangan dan jangkauannya. Namun mereka untuk melakukan kontes, mampukah Super Ken kali ini berhasil mendapatkan retribution-nya? Super Ken! Darknet Pulse, dia nggak sia-sia ngeluarin Darknet Pulse-nya. Ternyata bait dari Super Fin berhasil dimanfaatkan dengan baik kali ini. Ya bahkan Nile juga nggak sempat untuk mengeluarkan retribution, apalagi ada perbedaan level antara kedua belah jungler itu yang membuat dari power retributionnya sedikit berbeda. Super Fin, oke tadi dia membuka dengan ada sebuah minion fury ke arah depan dan itu ngebuat dari Geek Fam pun membuang resource-nya. Dan banyak banget opsi, tapi di tengah Di tengah sana, penalti shot telah dikeluarkan. Tapi Super Mareno, saya jadi ingat semalam ada Valentina yang ngambil ultimate dari seorang slot. Ya untuk itu, bertahan hidup di tengah. Iya, untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Balik lagi kan dalam keadaan imun juga, tapi Super Ken Super Ken kali ini mencoba untuk bertahan dari seorang Nile. Nile di depan sana masih coba di cover oleh seorang Abai. Resetitasi dan bahkan Super Fin! Lihat pantannya berhasil membuat Abai tumbang. Dibalaskan kembali. Blessing dari Kadera. One last hit. Super sakit ter-take down. Masih worth it. Kalau tadi dengan pertukaran dari Super Fin dengan Abai aja itu nggak worth it sama sekali. Dengan blessing dari Kadera. Akhirnya Geek Fam setidaknya membuat Bigetron Alpha. Jangan terlalu buru-buru. Pelan-pelan mas. pelan-pelan. Tapi Super Saiyan tadi benar-benar mau coba untuk flicker langsung maju. Iya. Ngasih follow up damage karena minion fury-nya kena 4 orang. kebetulan kalau misalkan kita ngelihat ya tadi romernya emang udah bagus banget Super Fin dengan inisiasi yang pindah 4 pemain. Tapi kalau misalkan gak ada follow up dan memang kalau misalkan hanya Super Saiyan sendirian pasti bakal kesulitan banget untuk Bigetron Alpha nge-follow up damage lebih walaupun inisiasinya kena 4. Makanya di sini Super Chorizo lah yang mungkin dituntut untuk berjalan dengan cepat ketika kita melihat rotasinya nih udah mulai berganti-ganti. Jadi mau gak mau dengan turtle di atas mereka ingin memperkuat 4 team fight-nya dari Bigetron Alpha untuk mendapatkan turtle objektif biar dapetin perfect turtle. Gak ada yang lihat kejedot, gak ada yang lihat Ken, gak ada yang lihat. Kita semua gak ngeliatin ya. Gak apa-apa, yang penting dapat. Yang penting dapat, ya. Tapi turtle yang ketiga akan menjadi kontes selanjutnya. Perbedaan level yang masih bisa dipegang oleh Bigetron Alpha. Dan pertukaran lane yang sudah mulai terjadi juga. Chorizo-nya memegang lane di bawah, tapi turtle akan segera terkontes. Oke, terkontes tapi langsung ada minute 40 for Minstat. Kali ini membalikkan kembali ke arah Nikhil Lampalewski. Looking for double kill tapi nampaknya para pasukan dari Geek Fam tahu ini Super Ken masuk bisa dimakan. Akhirnya Super Ken sadar akan hal itu, dia mundur ke arah belakang. For Minstat lagi Aul dan Aul. Yes, dan Aboy yang masuk sebagai salah satu eksekutor terhadap turtle yang ketiga. No perfect turtle untuk Super Ken. Dan nampaknya ini akan menjadi sebuah nafas lagi nih untuk Geek Fam. Yeah. Perlahan-lahan. Apalagi Abo yang dapetin ya dengan raw wave. Ya kita tahu sendiri lah ada 6 wave, ada 6 ombak di sana. Jadi makanya satu damage bakal dikalikan 6. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari turtle yang benar-benar terdinai. Harusnya Bigetron Alpha bisa mendapatkan perfect turtle tapi tidak jadi. Dan untuk sekarang teamfight-nya mungkin akan dipaksa karena Super Fin belum ready dengan ultimate. Oke, bakal coba dipasang dengan di depan sana Nile. Belum ada Rafa yang masih coba ditahan tapi low fokus ke arah sana. Sakit! Terperangkap tidak ada following up. Di depan sana malah Super Ken terkena tembok tapi for nothing. Shutdown akhirnya terjadi. Nile mundur ke arah belakang. Watcher double stun. Damage yang terlalu besar diberikan tapi ternyata Rafa from Aboy menutup hari Super Saiyan. No flicker dan bahkan 3 hilang. Ini bukan hal yang baik untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Lihat gold 1000-nya yang tadi diunggulkan langsung berbalik. Hanya ada 200 perak doang tadi. Dan keuntungan dipegang oleh Geek Fam dengan hampir 1000 gold. Ya, dan Bigetron Alpha udah mulai kepanis satu persatu. Dimulai dengan adanya Super Fin yang keculik pertama kali. Super Fin-nya mau coba untuk mundur, lalu Super Ken-nya tertangkap. Walaupun sebenarnya dari Bigetron Alpha banyak banget research untuk crowd controlling ya. Sebagai tadi dengan adanya Wild Charge, plus juga Super Moreno yang selalu nge-copy ke arah sisi tower juga. Sehingga follow up damage-nya masih diandalkan dari Super Saiyan. Yang akhirnya Super Saiyan-nya juga udah kecicil banget dan dipegangin sama Kadera. Iya, dan kalau kita lihat tadi ya, itu ultimate dari Super Fin masih belum ready. Jadi emang benar-benar yang namanya timing diperlukan banget oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Ketika mereka ingin melakukan team fight, apalagi berlima, mereka harus mempersiapkan juga Super Fin dengan ultimate minion fury-nya. Jangan sampai kayak tadi posisinya Super Fin cuma nahan damage, nahan badan, tapi nggak ada inisiasi yang bisa dia ciptakan. Sementara Aboy, ini adalah satu sosok player yang matanya nggak bisa lepas dari Super Saiyan. Makanya, kalau kita lihat secara tim fight besar tadi, damage dari Super Saiyan itu nggak ada yang masuk sama sekali dikarenakan dia tumbang duluan, di-delete langsung sama Aboy dengan Raw Wave dan Petrify. Dan ini yang mungkin harus menjadi PR juga dari Geek Fam.
targeting. Mereka nggak bisa lepasin gold laner belakangnya Big Alpha karena terlalu banyak utility senjata area of effect yang mengerikan dari Beatrix. Alright. Mereka udah stay by, unconscious game telah terjadi. Kadera berada di garis depan. Dengan pocket transfer Super Chorizo. Tapi di sisi sebaliknya Super Chorizo udah setengah darah dan bahkan di belakang sana Super sakit. Out of nowhere. Berhasil dimakan dengan Rave. Penalty zone. Dapetin 3. Dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha mereka akhirnya dapetin Kadera. Mundur dengan 1 point kill itu udah cukup untung. Gold lane versus gold lane. Dengan tidak adanya retribution yang keluar. Walaupun dengan segala macam source kill. Para pasukan dari Kikpa mereka tidak kendor. Untuk mencoba mendapatkan Lord mereka. Di sisi sebaliknya Super Fit dominant Fury. Penalty zone yang sebesar Reno. Tepakan Loke. Kali ini gak bisa membalaskannya. Ada Super Kid. Dapat 1 moment kill. Akankah takeover terjadi? Kikpa, Nile bersama dengan Baloski. Duet maut yang coba terjadi. Tapi di sini adalah power of retribution dari kedua belah pihak yang bisa mempertahankan. Siapa yang mau menangkannya? Mencoba di reset. Mencoba di gating. Nile udah kehilangan sos kita. Nile! Take over Lord from Nile! What a play from Geek Fire Indonesia! Yes, dan ini adalah power Lancelot dari Nile. Dari awal turtle-nya masih bisa di-secure sama Super Ken dengan adanya perbedaan level. Dan sekarang yang levelnya udah sama-sama imbang. Dan lihat bagaimana timing dari Nile untuk memanfaatkan. Satu Phantom Execution untuk masuk, Retribution yang on point. Oh, dan 1 Blade Armor jawaban mungkin dari basic attack yang begitu banyak. Kita dari Super Saiyan yang belum memiliki Husk Claw, atau bahkan mungkin dari Super Ken juga yang physical damage-nya sangat tinggi sekali. Tapi tadi setup yang benar-benar luar biasa dan bait dari Baloski yang benar-benar indah. Sehingga eksekusinya pun untungnya bisa maksimal. Geek Farm sekarang punya keunggulan tapi tidak untuk waktu yang lama. Masalahnya tadi semua soft skill udah keluarkan Nile. Dia udah mainin punchernya, dia udah mainin Phantom Execution Tonros. Terakhir dia keluarkan, dan kalau tadi itu nggak dapat, mungkin Nile tidak punya tiket pulang, Ul. Masih jadi one way ticket ya, bisa masuk tapi gak bisa pulang. Tapi seperti apa yang Profesor KB bilang juga, bahwa keunggulan dari Geek Fam ini bisa dimanfaatkan dengan adanya inner and turret yang udah mulai berontokan juga. Tapi ini mengerikan banget sih, bukan cuma sekedar dari Aboy dan Baloski. Look, penalty zone flicker ke belakang untuk targeting pula. Bahkan kombinasi Baloy Aboy ini tak luput dari Super Saiyan yang terus-menerus di-lock. Targetnya terlihat dengan ada 3 kali pick off. Ya, 3 kali tumbang dan lagi-lagi konklusif flashnya hanya untuk memberikan damage tambahan. Agar Aboy bisa melakukan eksekusi. Apalagi buat sekarang, Petrify-nya ready terus. Jadi dia benar-benar targeting ke belakang. Apalagi dengan Ocean Odi, kita tahu banget dia bakal bisa langsung benar-benar nembusin tembok. Walaupun sekarang memang hanya ada 2 target yang paling optimal untuk Aboy. Yang pertama Super Moreno, udah jelas banget walaupun tidak tumbang. Yang kedua Super Saiyan, karena kalau misalkan engage-nya karena Super Ken, efek silence-nya akan menyala dan efek sisinya dari Breath of the Ocean akan jadi sia-sia. Oh, ditarik sama Vendat, Super Fan di depan sana. Tapi ternyata damage-nya terlalu besar untuk mencoba di all in. Terlalu besar badan yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Finn just being Finn akan tetap kebuka. Dia tidak akan pernah kenal takut walaupun dimakan udah sampai 4 kali. Yep, Bigetron Alpha mereka masih melakukan defensif, tapi Super Ken tadi Purple Buff-nya udah mulai diganggu juga. Tapi dengan 1 buah Retribution, berhasil untuk men-secure Purple Buff tersebut dan menjadi 1 bensin utama lagi untuk Super Ken yang sekarang sudah mengamankan 1 buah Malefic Roar. Lagi, mereka coba untuk poking Super Finn. Dia mau coba bikin Finn pulang. Dia pengen invasi semua jungle-nya. Lihat, Nile bahkan ngebuka push. Just in case di situ ada Super Saiyan, bisa dimakan sama Nile. Dan walaupun sebenarnya di sini Super Finn dia punya motivation roar ya untuk ngasih efek heal juga. Tapi kalau dicicil terus menerus juga ini efek healnya nggak bakal nutup HP dari Super Finn untuk bisa 100% lagi berada di lini depan. Tapi Lord Camp yang sudah kita lihat, itu Lord yang sudah ter-enhance. Magic Sentry juga mulai dibuka juga. Walaupun dalam keadaan yang cukup tertinggal, tapi Bigetron Alpha mereka gak gentar untuk set up posisi terlebih dahulu. Dan yang perlu diperhatikan adalah lane-nya yang sekarang masih coba untuk diurus juga oleh Bigetron Alpha karena di arah bawah kita tahu mobilitas dari Kadera ini punya banget power untuk bisa melakukan dorongan terhadap lane jauh dengan mobilitasnya. Ya ini Cloud-nya bakal split push terus sih dan Super Fin akan dipok terus ketika memang Kaderanya join untuk melakukan team fight. Sementara itu sebenarnya yang lebih dibutuhkan untuk Bigetron Alpha adalah kehadiran dari Super Saiyan agar damage-nya cukup dan eksekusinya bisa berjalan dengan maksimal. Oke, tapi lihat Super Fin-nya dipaksa di poking. Mundur ke arah belakang. Di depan sana para pasukan dari Kikpa mereka tahu kalau Super Fin bisa dimakan.
Dan lihat Minan Fury, double stun dikeluarkan bersama Super Fin. Coba di all in, masih coba ditahan di belakang sana. Tapi Response berikan super sakit, dimakan kembali. Super sakit targetingnya, bahkan Kadera free. 3 hilang, ini bencana. GFM mencoba untuk mencari satu point kill kembali. Mereka mencoba untuk melakukan engage di arah tengah. Nile hanya buying time saja. Super Moreno tertangkap. Penalty on red flicker from Loke. Mid-nya terbuka bebas. Bigetron Alpha berada di ujung tanduk. Super Chorizo, dia nggak punya wall charge. Dia nggak punya apa-apa lagi dan bahkan wipe out. Ternyata Bigetron Alpha harus bertekuk lutut dan mengakui Hellcat dari Super Ken masih memiliki win rate 0%. Targeting Super Saiyan yang selalu dikunci pergerakannya. Mereka nggak peduli sama Super Ken karena dia nggak punya damage area yang terlalu besar dan terlalu sulit untuk ditangkap dengan adanya mobilitas dia yang terlalu kencang. Dia punya shadow transition juga. Tapi Super Saiyan yang sangat-sangat menjadi satu follow up damager utama dari Bigetron Alpha ini nggak dikasih ruang gerak. Dan Kadera sih, aku lebih fokus sama gameplaynya Kadera tadi. Kadera itu kalau main Cloud ya, kok agak beda ya. Pemain Cloud pada umumnya kayak Skylar, atau mungkin kita ambil contoh Super Saiyan aja sebagai lawannya, pasti bakal taruh BMI di belakang, baru dia berani untuk nge-poke damage. Coba tadi lihat, pas Kadera bener-bener melakukan poking damage tanpa BMI.